Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqal khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di satu tempat yang dikatakan dalam hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr atau kama qala. Alhamdulillah, kita diberi hidayah bisa berkumpul di satu tempat yang dikatakan dalam hadis Nabi ini merupakan tempat dari taman-taman surga. Kita bisa berkumpul di tempat yang dikatakan oleh hadis Nabi ini adalah taman-taman surga. Maka sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Yaitu tempat yang dibacakan di dalamnya zikir, tempat-tempat yang dibacakan di dalamnya ilmu. Semoga kita berada di tempat-tempat tersebut. Alhamdulillah, berkat hidayahnya juga badan kita bisa kita gerakkan untuk hadir di tempat tersebut. Karena berapa banyak orang di luar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan nikmat berupa kesehatan, bahkan diberikan kemampuan dengan berbagai harta yang melimpah, tapi tidak bisa hadir di tempat-tempat seperti ini. Mereka diberikan kemampuan bisa berjalan, bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang tiada duanya. Kita diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu keinginan dan sekaligus diberikan hidayah, yaitu menjalankannya. Banyak orang berkeinginan, anak mau hadir. Nah, saya mau hadir. Mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf, ulun kurang fasih bahasa Banjar. Kurang fasih bahasa Banjar, mohon maaf. Jadi tak campur-campur sedikit lawan bahasa Indonesia lah. Banyak orang di luar lah berkeinginan aja hendak, oh banyak aku hadir majelis, tapi subhanallah ketika sudah waktunya ada aja gangguannya. Woi malam nih live jam apa lawan apakah pertandingan bola kada jadi hadir. Banyak, khususnya anak muda. Ini khusus anak muda, khusus kakan-kakan. Wah ini luar biasa kita bisa hadir majelis seperti ini. Nah, luar biasa, kita mulai dari umur muda. Nah, ketika sudah terbiasa hadir, maka ketika tua insya Allah bisa hadir majelis-majelis seperti ini. Dikatakan dalam hadis lain bahwasanya Allah itu memiliki sekelompok malaikat. Allah memiliki sekelompok malaikat yang mana malaikat tersebut
mereka ditugaskan oleh Allah untuk berkeliling bumi. Ngapain? Untuk mencari halagoh-halagoh yang dibacakan di dalamnya ilmu dan zikir. Mereka berzikir. Ketika sudah ketemu sama malaikat tersebut, mereka duduk di sana. Malaikat itu duduk. Subhanallah, kita ini dikelilingi oleh malaikat. Mudahan dipenuhi barokah majelis nih. Mudahan kita dapat barokahnya. Dikelilingi oleh malaikat. Kemudian para malaikat itu membentangkan sayapnya sampai ke arsy, sampai Allah melihat. Kemudian ditanya sama Allah, siapa itu? Apa kata malaikat? Mereka orang-orang yang menyebutmu, mereka orang-orang yang berzikir kepadamu, mereka orang-orang yang mengingatmu. Kemudian apa kata Allah? Mereka melihatku enggak? Apakah mereka melihatku? Tidak ya Rasulullah, tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu, kata malaikat. Loh, gimana kalau seandainya mereka melihatku? Gimana kalau seandainya kita ini berzikir sambil ngelihat Allah? Apa kata malaikat? Mereka justru akan semakin berzikir, semakin kuat berzikirnya kepadamu. Kemudian ditanya lagi sama Allah, apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Mereka berzikir menginginkan surgamu. Kemudian ditanya sama Allah, mereka emang tahu apa itu surga? Mereka emang pernah ngelihat surga? Dikatakan dalam kitab mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Suatu tempat yang tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa didengar oleh telinga, itu surga. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, kita membayangkan sesuatu yang baik, yang bagus, surga lebih bagus dari itu. Bahkan tempat, misalnya kita pernah wisata, tempat wisata yang paling bagus yang pernah kita kunjungi, surga tidak ada apa-apanya itu. Itu tidak ada apa-apanya. Luar biasanya surga. Wa subhanallah. Apa kata Allah? Mereka tidak tahu surga. Gimana kalau seandainya mereka tahu surga? Gimana kalau seandainya kita ini berzikir sambil tahu, anak pernah ngelihat surga, saya pernah ngelihat surga misalnya. Kira-kira gimana zikirnya? Justru akan semakin kuat. Kemudian ditanya lagi sama Allah, mereka minta pertolongan dari apa? Mereka berzikir minta pertolongan dari apa? Mereka minta pertolongan dari nerakamu ya Allah, supaya dibebaskan dari nerakamu. Emang mereka tahu neraka? Ditanya lagi sama Allah, emang mereka tahu neraka? Maka malaikat menjawab, mereka tidak tahu. Gimana kalau seandainya mereka tahu neraka? Dikatakan apinya neraka itu kalau seandainya hijab dibuka, hawa panasnya neraka itu hijab dibuka, maka bumi ini akan kering. Ya, air laut akan kering kalau seandainya hawanya api neraka itu kebuka. Itu luar biasa panasnya api neraka. Maka apa kata malaikat? Mereka tidak tahu neraka. Ditanya sama Allah, gimana kalau seandainya mereka tahu apa itu neraka? Mereka akan justru akan lebih takut lagi dalam berzikir. Semoga kita termasuk orang-orang yang berzikir dalam keadaan khusyuk. Kita bisa menyebut Allah dalam keadaan khusyuk. Berbicara tentang zikir, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratib Attas. Alhamdulillah kita di sini ada majelis di Masjid Tengah itu Ratib wa Ta'lim. Di situ kita bacakan kitab wirid ratib. Ini termasuk dari karangan beliau, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah kita di masjid sini juga membaca ratib Attas setiap maghrib dibacakan. Itu ratib Haddad. Ratib Haddad ini Habib Abdullah Haddad murid dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar ini gurunya. Ratib Attas itu gurunya ratib Haddad.
Pengarang Ratib Haddad ini mengatakan, nah, di kitab ini dikatakan min anfa'il adhkar li ahli hadzal zaman bil khusus al-iksar minal istighfar wa minas shalah wassalam ala nabiyil mukhtar. Dua aja amalan yang paling bagus diamalkan pada zaman sekarang ini. Ini zaman sekarang itu ada di zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sudah berabad-abad yang lalu. Kata beliau, amalan yang paling bagus di zaman ini cuma dua. Yang paling bagus untuk diamalkan, khususnya untuk kita-kita ini. Apa itu? Iksarul istighfar wa iksarus salah ala nabi. Memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa dua ini? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya? Nah, kenapa? Karena selain dua ini membutuhkan hati yang ikhlas. Nah, istighfar, maka di sini dikatakan al-istighfar bimanzilatil ghusl. Wassalatu ala nabi bimanzilatit tib. Istighfar itu perumpamaannya bagaikan mandi. Kita nih tidak mungkin sehari itu lepas dari yang namanya dosa. Seandainya badan nih, mungkinlah sehari itu nggak kotor. Seharian badan ini tidak mungkin tidak kotor, pasti minimal bau ketiak. Apalagi buhan binian lah. Mohon maaf buhan binian. Nah, luar biasa. Ini bangun kita kotor pasti mandi. Begitu juga dengan istighfar. Kita setiap hari tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Hanyar bangun guring, subhanallah subuh hanyar bangun guring, ya Allah subuh. Secara tidak sengaja hati terlintas nggak terima dengan subuh. Itu sudah berdosa. Nah, itu sudah berdosa dengan Allah secara tidak langsung. Maka dengan istighfar itu dihilangkan. Dengan istighfar dosa itu hilang. Nah, dengan kita mandi kotoran di badan hilang. Itu istighfar. Kemudian yang kedua sholawat. Yang kedua sholawat. Di sini sholawat dikatakan seperti orang yang pakai wewangian. Kita imbah mandi tapi bau masih aja. Bujur bersih tapi bau masih ada atau kada harum, pasti pakai wewangian ya, penyempurna. Namun kita sudah bersih pakai wewangian lebih sempurna. Namun orang melihat lebih nyaman. Namun orang baparak lebih enak, lebih enak dicium. Nah, ini sholawat penyempurnanya sholawat. Bahkan sholawat ini dikatakan satu-satunya amalan di muka bumi yang kalau dibaca dalam keadaan apapun, dalam waktu kapanpun, bagaimanapun keadaannya pasti diterima. Pasti diterima. Nah, ini sholawat, hebat amalan sholawat ini. Nah, usahakan kita jangan sampai setiap hari lepas dari sholawat dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya itu beristighfar 70 kali minimal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari minimal 70 kali beristighfar. Dan kadang mungkin Nabi beristighfar 70 kali. Kenapa? Karena banyak hadis yang mengatakan Nabi istighfar itu 100 kali setiap subuh fajar. Nabi beristighfar dikatakan dalam hadis lain setiap maghrib 100 kali. Berapa kali sudah Nabi beristighfar? Nabi mengatakan minimal kalian ini, minimal kita ini beristighfar 70 kali sehari. Usahakan sebelum tidur. Hendak guring beristighfar dulu 70 kali. Kemudian sholawat kepada Nabi. Ini amalan yang jangan sampai kita tinggalkan. Dikatakan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyraf. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali maka Allah akan membalasnya 10 kali.
1 kali sholawat dibalas 10 kali lawan Allah. Nah, 1 kali sholawat dibalas 10 kali. Maka diceritakan ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abul Hasan ini seorang imam pengarang wirid. Nah, beliau lain sahabat. Beliau ini imam besar di zamannya. Ketika beliau suatu hari bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah secara langsung. Ini nikmat yang luar biasa. Dikatakan nikmat yang paling indah setelah surga, yaitu berjumpa dengan Nabi. Mudahan bisa jumpa Nabi berataan lah. Mudahan berataan bisa bertemu dengan Nabi. Bahkan gak ada nikmat di surga itu kecuali nikmat berjumpa dengan Nabi. Kita nih seandainya, ini dikatakan oleh para sahabat, seandainya aku masuk surga tapi tidak berjumpa dengan Nabi, seandainya disuruh milih 2, seandainya aku masuk surga tapi tidak berjumpa dengan Nabi, dan masuk neraka tapi bisa melihat Nabi, aku lebih memilih masuk neraka. Ini luar biasanya berjumpa dengan Nabi. Mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi. Dikatakan oleh Imam Abul Hasan, beliau setiap harinya mengamalkan salawat 100.000 kali. Ini amalan yang sulit kita amalkan. 100.000 kali, subhanallah, 100 saja luar biasa sudah. 100 saja ngos-ngosan sudah mengamalkan, apalagi sampai 100.000 kali. Nah, ini amalan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu berjumpa dengan Rasulullah secara langsung. Ini kenikmatan yang sangat sulit didapatkan. Kita bisa bermimpi Nabi itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Suatu hari ada seorang ulama yang dia bermimpi Nabi. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku memiliki pertanyaan." Katakan, kata Rasulullah, "Apa yang kau tanyakan?" "Engkau pernah bersabda bahwasanya engkau rindu dengan keluargamu, yaitu umat setelah para sahabat, setelah engkau meninggal." Rasulullah bilang, "Oh, aku rindu dengan keluargaku. Aku sangat merindukan umat setelahku." Ya kan? Rasulullah bilang seperti itu dalam hadis. Tapi buktinya mana ya Rasulullah? Engkau bilang rindu, tapi kenapa enggak engkau datangin satu-satu? Masuk akal enggak pertanyaannya? Engkau mengatakan rindu, tapi kenapa enggak engkau datangin satu-satu? Bukankah engkau orang yang memiliki keistimewaan bisa mendatangi siapapun? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Bukan aku tidak mau, aku sangat merindukan mereka. Bahkan rinduku kepada mereka melebihi rindunya orang tua kepada kalian." Itu kata Rasulullah. "Tapi kenapa aku tidak bisa bertemu dengan kalian?" Kenapa aku tidak bisa bertemu kalian? Karena kalian belum siap. Karena kalian belum siap, kalian masih banyak dosa. Kalau seandainya aku datang dalam keadaan kalian tidak siap, kalian melihat sedikit cahayaku, badan kalian akan hancur. Itu baru ngelihat sedikit dari cahayanya Nabi, belum berjumpa dengan tubuh Nabi yang utuh. Bagaimana luar biasanya? Jadi luar biasa kalau kita sampai berjumpa dengan Nabi walaupun cuma di mimpi. Dikatakan bahwasanya orang yang melihat Nabi dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat Nabi, karena setan tidak bisa menyerupainya. Setan tidak bisa menyerupai Nabi. Itu luar biasanya. Maka ini sungguh nikmat yang luar biasa yang didapatkan oleh Imam Abul Hasan. Beliau bisa berjumpa langsung dengan Nabi. Bahkan tidak sampai di situ, Nabi datang menjumpainya, mencium bibirnya. Nikmat yang luar biasa. Dicium bibirnya oleh Nabi. Kaget Imam Abul Hasan. "Kenapa engkau mencium bibirku ya Rasulullah?" "Karena solawatmu kepadaku. Karena engkau banyak bersolawat kepadaku, maka aku mencium bibirmu," itu kata Rasulullah. Kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi, perbanyak solawat, perbanyak solawat, perbanyak lagi solawatnya. Maka Imam Abul Hasan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah bersabda, 1 kali bersolawat kepadamu maka akan dibalas 10 kali. Itu untuk orang yang ikhlas
Untuk orang yang khusyuk apa untuk orang yang biasa aja? Untuk orang yang lalai. Maka apa kata Rasulullah? Balasan 10 kali itu untuk orang yang membaca dalam keadaan lalai. Jadi kita sambil ngobrol misalnya, sambil ngobrol, sambil cerita-cerita, sambil majelis ya. Kalau bahasa anak pondok itu majelis. Majelis itu duduk-duduk sambil ngopi. Nah, duduk-duduk biasanya di warung-warung sambil sedikit-sedikit sedikit-sedikit aja, 5 kali 10 kali tidak kerasa itu, ya kan? Itu dibalas 10 kali sama Allah. Kemudian ditanya bagaimana kalau seandainya orang itu khusyuk, maka cuma Allah yang tahu balasannya. Itu luar biasa pahalanya sholawat. Eman kalau kita tidak mau sholawat, eman usahakan sholawat. Ya, bahkan diceritakan, subhanallah, ini cerita yang luar biasa. Ya, seorang artis perempuan, seorang artis perempuan, yang tua-tua ini insya Allah tahu. Ya, artis tahun 90-an, anak angkat dari guru sekumpul, insya Allah tahu. Nika Ardila, tahu lah. Insya Allah yang tua-tua ini tahu. Nah, seorang artis Nika Ardila, perempuan yang meninggal umur 19 atau 17 tahun, Allah alam lupa. Nah itu sampai sekarang kuburannya tuh harum, ini berkeramat, subhanallah. Seorang artis perempuan binian lah, nih yang binian, dengarkanlah. Ini bayangkanlah seorang artis binian yang amun pian mencari di YouTube tulis Nika Ardila, pasti yang keluar fotonya tanpa hijab. Yang mana dikatakan setiap perempuan yang memposting, yang memperlihatkan auratnya, nah, dikatakan dalam kitab-kitab itu, mereka yang memposting bahkan mengumbar auratnya sampai foto itu terhapus, maka dosanya akan terus mengalir. Nah ingatlah, bebinianlah, jangan sampai auratnya terbuka-buka, apalagi sampai diposting. Nah, yang berambut bagus simpan gasan kena balaki. Itu dijaga, aurat dijaga. Nah, bukan berarti bebinian aja, lakian juga. Oh lakian kada jaring batu bakatok halus, baboto harat-haratan di pantai. Kadang itu juga lah. Ini bayangkan seorang perempuan artis, auratnya di mana-mana. Bahkan dikatakan beliau pernah masuk ke majalah dewasa. Nah, pada tahun itu artis sinetron di TV muncul terus. Tapi subhanallah sampai wahini kuburannya harum, banyak yang menziarahi. Bahkan beliau diangkat anak lawan abah guru sekumpul. Apa garang keistimewaannya? Nah, maka dikatakan oleh ibunya, bahkan diakui oleh masyarakat, diakui oleh para guru, Nika Ardila ini orangnya mencintai orang alim. Nah, bahkan hampir setiap ada majlis sidin hadir. Di Jombang itu ada majlis guru, kada ingat ngarannya, subhanallah. Di situ ada pondok, di situ ada majelis Nika Ardila, tiap bulan hadir ke sana. Bahkan hadir majelis guru sekumpul tiap bulan. Nah, tiap bulan hadir majelis guru sekumpul. Dan dikatakan oleh ibunya, amun sembahyang Nika Ardila ini subhanallah bahamburan. Ngarannya artis tuh ngejar jadwal. Oh, foto di sini, foto di sini. Nah, bahamburan. Apa jar Mama Sidin amalannya bisa sampai bakaramat kayak itu? 2 aja. Amalan sidin 2 aja, tapi istiqomah, itu kuncinya, istiqomah. Apa amalannya? Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, 2 ini aja. Tapi bakaramat, subhanallah bisa istiqomah, itu kuncinya. Ma'amalakan sambil istiqomah, nah istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Ngalih lah itu. Ngalihnya istiqomahnya lah. Amun amalannya insya Allah kadang ngalih, tapi istiqomahnya ini yang ngalih. Apalagi orang yang bisa 300 kali, apalagi sampai 1000 kali, wah luar biasa. Ini yang 100 kali aja bukan rahmat. Kita bayangkan itu, luar biasa.
Jadi mari diamalkan istighfar, sholawat ini jangan ditinggalkan, setiap hari kita amalkan. Minimal limba sholat 5 kali. Lah, amun kadakawa misalnya sholawat, hendak mencontoh ulama ini misalnya, Imam Fulan misalnya, sholawat setiap hari 1000 kali, sekalinya keberatan, kada usah 1000 kali, kurangi. Nah, dikatakan barang siapa yang sholawat 1000 kali setiap hari, maka dia akan dijanjikan 3 hal. Barang siapa yang bisa sholawat 1000 kali setiap hari, maka dia akan dijanjikan 3 hal. Pertama, sebelum meninggal pasti berjumpa Nabi. Ini para ulama yang mengatakan, sebelum meninggal pasti berjumpa dengan Nabi. Siapa yang kada hendak bertemu Nabi? Dan barang siapa yang berjumpa dengan Nabi di dunia, pasti akan berjumpa Nabi di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, luar biasa, mudahan tak kumpul lawan Nabi di surga. Yang kedua, dia dijanjikan akan bahagia dunia dan akhirat. Urusannya kada bakal ribet, lancar terus, nyaman hidup. Nah, itu usahakan kawal 1000 kali setiap hari. Yang ketiga, dia sebelum meninggal akan, ketika mau sakaratul maut, dia akan melihat tempatnya di surga. Bayangkan aja, sebelum meninggal sudah melihat dahulu tempatnya di surga kayak apa itu. Kira-kira nyaman lah meninggalnya. Lihat ya orang-orang alim tuh, meninggal subhanallah senyumnya. Kenapa? Karenanya sudah melihat surga. Lain kayak orang-orang kafir, lihat meninggal aja meronta-rontanya. Kenapa? Ini sudah melihat neraka. Nah, tuh bayangkan aja itu. Usahakan kawa kita istighfar, sholawat 1000 kali setiap hari. Tapi amun kada kawa jua ngali 1000 kali kebanyakan. Nah, ngali. Coba kita pakai ilmu hitung-hitungan. Nah, ilmu hitung-hitungan 100 kali itu kira-kira butuh berapa menit? Itu ya. 100 kali itu kira-kira butuh waktu berapa menit? Misalnya 5 menit atau 10 menit. Kada usah yang panjang-panjang. Yang handap aja. Sholawat hendak berharat-harat yang panjang-panjang. Kada mampu kita. Nah, kita nih lain orang-orang yang subhanallah seperti guru sekumpul yang hatam dalail hampir setiap hari lah. Hatam dalail setiap hari itu barat hatam dalail itulah. Ulun subhanallah mencobai membaca dalail orang alim benar ya. Berat sekali aja. Nah, kayak apa itu orang-orang alim tuh. Nah, kita kurangi. Yang penting istiqomah setiap hari 300 kali. 300 kali. Nah, dalam ilmu nahwu 3 itu sudah jamak, banyak, menandakan banyak. Tapi dalam ilmu sholawat 300 itu banyak. Jadi amun kita sudah sholawat 300 kali, maka sudah banyak bersolawat. Usahakan 300 kali sehari. Amun kada kawa jua kurangi 100 kali. 100 kali barang setiap hari. Amun masih kada mampu, kurangi lagi sampai 9 kali. Amun masih kada kawa 9 kali, berdosa kita. Kenapa berdosa? Kada sembahyang berarti. Ya, kada mampu 9 kali masih berdosa berarti. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali. Masih kada kawa berdosa. Nah, itu luar biasanya. Amun manjama bang, berarti 5 kali ya. Intinya perbanyak sholawat. Jangan sampai kita meninggalkan sholawat. Dan dari fadilah-fadilah, kepanjangan sudah. Santai aja masih lah. Sedikit lagi. Dikatakan di sini, qala ba'dus salihin kana li jarun musrifun ala nafsi wa kuntu amuruhu bit taubah falam yaf'al falamma mata ra'aituhu fil jannah
Fakultu lahu bimanil hadhil manzilah qala hadurtu muhaddisan fasami'tuhu yaqul man rafa'a sautahu bisolah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Farafa'tu sauti bisolah alaihi wa rafa'al qaum aswatahum faghfarallahu lana jami'an. Dikatakan oleh ba'du sholihin, ada seorang orang soleh, dia basic tetangga itu orang yang luar biasa ahli maksiat, musrif, ahli maksiat. Nah, orangnya ini kada karuan, hanya basic tetangga kayak gitu. Orang soleh nih basic tetangga kayak itu. Nah, kayak apa perasaannya lah. Mbah tuh ditagur berkali-kali sudah, tatap aja, kada ampi-ampi, tatap aja kayak itu. Nah, sekalinya ditakuni apa, suatu hari orang soleh nih, si orang musrif nih, orang bermaksiat nih tadi meninggal berdahulu. Nah, meninggal berdahulu pada orang soleh tadi. Subhanallah, ketika meninggal tak mimpi sih din. Orang soleh ini bermimpi melihat orang yang ahli maksiat ini ada di surga. Takajutnya, lah kenapa ini orang yang ahli maksiat ini tiba-tiba di surga? Berapa kali aku menyuruh tobat, kada akun tobat. Nah, tiba-tiba aku melihatinya di surga. Nah, itu luar biasa loh. Sekali ditakuni, sini kamu. Kisahnya aja itulah. Ditakuni, kenapa ikan bisa masuk surga? Nah, apa alasannya ikan bisa masuk surga? Nah, dikisahkan lawan sidin, lawan yang ahli maksiat nih. Suatu hari aku duduk di majelis ilmu. Sekali-kali aja mungkin. Nah, pada tahu kita. Suatu hari aku duduk di majelis ilmu, kemudian aku mendengar orang yang berceramah itu mengatakan man rafa'a sautahu bisolati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersolawat kepada Nabi, maka dia wajib masuk surga. Allahumma shalli alaihi. Nah, makanya wajib masuk surga. Barang siapa yang mengangkat suaranya untuk solawat kepada Nabi, maka wajib untuknya surga. Subhanallah, mudahan masuk surga bertahan. Nah, kemudian farafatu sauti bisolah alaih, kemudian ku angkat suaraku, jarinya nih. Kada tahu kayak pemangkatnya kayak tadi mungkin. Mendengar kayak itu langsung muslim Sayyidina Muhammad. Wah, itu. Allahumma shalli alaihi. Kemudian ketika aku mengangkat suaraku untuk bersolawat, semua yang hadir menjawab. Nah, ini pentingnya lah. Pentingnya ketika disebut nama Nabi kita jawab. Nah, semua yang hadir menjawab, dan subhanallah semua yang ada di majelis itu, semua yang menjawab berataan diampuni dosanya. Seketika itu juga. Nah, subhanallah, ini hebatnya sholawat. Hebatnya sholawat. Nah, perbanyak kita sholawat, khususnya masih di bulan ini, kita ada di penghujung bulan Maulid Nabi. Nah, bulan Maulid, kita ada di penghujung bulan Maulid. Jangan sampai bersolawat berhenti di sini aja. Nah, usahakan nih majelis-majelis kayak ini nih, maulidan adakan, amun kawas setiap bulan sekali, amun kawas setiap minggu sekali, madakan maulidan. Amun kada bagi mitan bukan kakanakan di sini bawai pemaulidan kita barang ngaimi kah mi gelas sebutin seorang ya lah. Kada usah berharap-harap. Kadang orang tuh berpikir, aduh mah ada akan maulid nih sabu saya kong kambing pulang. Kada perlu kambing, kada perlu ayam. Bari ini gelas datang bukan kakanakan. Yalah, bujur lah. Kayak itu. Usahakan ada terus maulidan supaya kampung ini aman, kampung sejahtera, itu obatnya. Banyaknya majelis-majelis seperti ini maulah kampung nyaman, apalagi sampai tak kumpulan nih, subhanallah, tak kumpulan orang. Nah, kayak ini maakrapakan orang kampung. Nah, mamun bawa orkesan, bukan kakanakan aja yang hadir, yang tuha-tuha kada hadiran. Kada perlu lagi orkesan gitu. Yalah. Ya mudahan kita kau mengamalkan lah. Jadi ini aja yang kau ulun sampaikan, mudahan ada barokahnya, mudahan kau diamalkan, khususnya ulun sorangan. Mohon maaf
Apabila ada kesalahan, apabila ada khilaf, ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La